and Kids Radio 99,2 FM. Masih bersama Mami Ci, Mamita dan juga Dokter Ade, spesialis bedah plastik dari Rumah Sakit Umum Hermina Arca Manik. Dokter Ade. Iya. Oke deh. Dokter, kalau sekarang nih ya, macem-macem sudah mulai dari tawaran-tawaran menarik. Itu tuh dagunya bisa lebih lancip. Ya, pipinya tirus, hidungnya tinggi ya, melebihi tinggi badan enggak ya? Tinggi, hidungnya nggak pesek gitu loh dok. Itu kalau dokter Ade banyak menangani untuk yang estetik ya, operasi yang estetik itu banyaknya mereka itu pengen dioperasi bagian mana sih dok? Macam-macam. Kalau buat estetik macam-macam ya. Terbanyak deh untuk pasien khususnya di Bandung ya. Apa aja tuh? Kan operasinya tuh hidung ya. Oh hidung. Hidung itu biasanya dok jadi pengen tahu nih Cici ya, penasaran. Hidung tuh ditambah tulang atau disuntikan silikon atau gimana ya? Prosesnya tuh seperti apa sih dok? Untuk operasi hidung kalau kita estetik ya banyak bisa kita bilang non bedah sama bedah ya. Kalau untuk non bedah biasanya kita bisa pakai namanya filler filler. Yang booming ya. Nggak menggunakan silikon, kita menggunakannya hyaluronic acid. Jadi asam hyaluronat itu bahannya itu lebih ramah terhadap badan. Kalau silikon udah nggak cair. Silikon gimana dok maksudnya? Yang bentuk cair yang disuntikan ke badan itu sudah tidak dipakai lagi karena dia menimbulkan reaksi radang. Oh, gitu. jadi bisa ada efek ya dari pasiennya nanti. Iya, kita tuh kan sering lihat ya bentuk hidung yang dia mancung, tapi makin lama tuh makin membesar, ngelebar kayak gitu. Itu maksudnya dalam itu yang silikon itu ya dok ya? Nah itu mesti hati-hati ya. Jadi ketika kita ingin memancungkan hidung, tapi menggunakan cairan yang dimasukkan, itu cairannya kita harus hati-hati. Apakah itu benar bentuk hyaluronic acid yang sekarang memang udah disesuaikan dengan reaksi badan ya, dengan menggunakan silikon karena itu sudah tidak boleh lagi digunakan. Tuh gitu. kan, sudah tidak boleh lagi. Jadi sekarang ke filler tadi ya, kayak yang Ivan Gunawan itu kan pakai tuh filler katanya ya. Itu lebih aman ya dok ya. Nah sekarang apa bedanya dengan prosedur rekonstruksi dok? Kalau tadi kan estetik ya. Nah sekarang kalau rekonstruksi bagaimana dok? Kalau saya jelasin dulu, yang estetik itu adalah mengoptimalkan atau meningkatkan penampilan sehingga yang ingin diperbaiki tampilannya itu ingin meningkatkan penampilannya agar lebih bertambah penampilannya dan percaya diri. Sementara untuk rekonstruksi itu yang tadi saya sebutkan sebelumnya, memperbaiki bentuk yang abnormal mendekati normal gitu. Jadi bentuknya katakanlah seperti sumbing kan, itu kan mengalami kelainan bentuk ya, bibirnya ada ya. Nah itu yang kita sebut rekonstruksi. Jadi kita suatu upaya dari plastik untuk membuat si sumbing itu, si celahnya itu ditutup sehingga bibirnya atau bentuknya dia secara wajah itu mendekati normal begitu. Oke. Nah, kalau proses yang contoh yang tadi ya, misalnya bibir sumbing pada anak ya. Itu pemeriksaannya itu apa aja gitu loh sebelum akhirnya dilakukan tindakan operasi nih, Dok? Biasanya pasien itu datang dengan keluhan dari orang tuanya, bibir anaknya tidak menyatu di bagian atas ya. Jadi itu secara fisik ya. Kemudian dari fisik kita lihat juga karena sumbing bibir itu biasanya juga menyangkut ke dalam area dalam mulut, langit-langit mulut. Jadi sumbing mulut ya. Kemudian dari situ, dari pemeriksaan secara fisik, kita periksa pasien secara kesiapan untuk operasi. Yang tadi saya bilang berat badan, kemudian usia. Jadi pasien pun diobservasi ya sebelum melakukan apa yang mau dirubah itu diobservasi selama berapa lama dok biasanya? Optimalnya pasien itu dilakukan tindakan usia 3 bulan ya. Jadi selama dari itu datang katakanlah lahir ya. Kemudian kita tata laksana dulu secara gizi gitu. Jadi disarankan tetap kan ASI gitu untuk gizinya si pasien. Secara
fisik, secara gizi, pasien itu siap nanti untuk menjalani operasi pada saat usia 3 bulan. Oke. Lalu proses operasinya itu berapa lama, Dok? Di ruang operasi itu kira-kira berapa lama? Mulai dari bius sampai selesai itu 1 jam. Oh, 1 jam cepat 1 ya. jam. Tapi mungkin dilihat dari tingkat kesulitan ya. Iya, atau karena gejala-gejalanya. Sumbing itu ada yang 1 sisi, ada yang 2 sisi. Kalau yang 2 sisi itu lebih lama, 1,5 jam bisa. Oke. Begitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke obrolan operasi plastik yang estetik ya, Dok ya. Karena banyak banget kan maksudnya mami itu yang tertarik, tapi bingung nih ketika memulai, karena kalau misalnya ngelihat artis nih ya, Dok ya. Tetap kita patokannya artis ya. Kalau mereka dioperasi itu, Dok, katanya itu ketagihan. Jadi pengen lagi. Itu emang bener nggak sih, Dok? Ada beberapa individu yang ketika dia selesai dioperasi dia akan lihat lagi bentuk-bentuk yang lain ya. Jadi ingin sempurna lagi, gitu pengen kali ya. dirubah lagi. Oleh karena itu dari bedah plastik kami biasanya melakukan foto ya, sebelum operasi terhadap pasien. Nanti perbedaannya ya, before and after-nya. Iya, gitu. Jadi ketika pasien nanti lihat, saya masih kurang lagi gitu, nanti kita akan bandingkan foto before dan after. Kemarin seperti ini, sekarang seperti ini gitu. Oke, Dok, kalau misalnya berbicara tadi operasi hidung, anggap ya, itu resikonya apa sih untuk anggap aja Mbak Mici ya, atau Mbak Mici mau operasi plastik? Filler naikin aja, Dok, 1 mili. Itu ada efek samping nggak sih, Dok, untuk kita nih, Dok? Efek samping itu tergantung dari kondisi umum pasien ya. Ya makanya tadi dokter bilang harus observasi 1 bulanan ya. 3 bulanan, 1 sampai 3 bulan gitu ya. Itu untuk kasus yang sumbing ya, rekonstruksi. Kalau untuk estetik ada beberapa syarat. Oh, beda. Jadi kita jangan menggunakan pengencer darah sebelum operasi. Kemudian tidak boleh merokok sama minum alkohol sebelum operasi karena itu mengganggu penyembuhan luka ya. Dan itu kan kalau misalnya tetap dijalankan operasinya akan meningkatkan resiko komplikasi begitu. Oke. Nah, dokter, ini nih kebetulan ya ngobrol sama dokter Ade. Sekarang ini banyak istilah yang tadi filler lah, kemudian tanam benang. Ya itu tanam benang ini sama dengan masuk ke kategori bedah plastik. Soalnya ada yang nawarin Cici, Dok. Iya, tapi benangnya benang jahit. Cici mau nggak benang obras? Mau nggak pipinya naik ke mata? Nice. Mantap banget dokter, ini infonya lengkap banget loh, padahal cuma 1 jam. Tapi pasti mami pengen berkonsultasi langsung nih sama dokter. Makanya kita pengen tahu jadwal dokter praktek di Hermina Arca Manik. Silakan dokter. Ya, jadwal saya di Arca Manik itu Senin sampai Sabtu. Untuk jamnya mungkin nanti bisa lihat dari Instagramnya Hermina Arca Manik ya, karena macam-macam. Hari Senin sampai Sabtu jamnya beda-beda. Oke, kalau hari Minggu dokter libur ya? Iya. Family time. Iya. Family time. Wow, luar biasa. Dokter, terima kasih nih, atas Ade. ilmunya, sama-sama. atas waktunya. Dan tentu saja salam untuk keluarga ya Mami Ci. Iya, begitu banyak informasi yang dokter berikan untuk kami. Semoga dokter juga selalu sehat ya, Dok ya. Iya, sehat semuanya ya. Sampai ketemu lagi di topik-topik berikutnya, Dokter Ade. Iya, Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Wow. Sudah lengkap banget dan memang kalau secara estetika semua orang juga pasti pengen. Betul. Hidungnya dibenerin, pipinya dibenerin. Ya kan demi siapa sih? Facelift semua naik ke atas. Tapi jangan terlalu ke atas, takutnya pipi langsung ke jidat. Nanti terlalu ngumpul di atas juga gak bagus, di bawah kosong Mami Ci. Pastinya Mami untuk semua yang menginginkan cantik, baik itu rekonstruksi dari segi medis atau juga estetika demi kecantikan. Yang penting mah konsul dulu, tanya dulu baik-baik. Nah, dan kondisi kita juga memang harus sehat ya. Oke, dan juga semuanya Mami yang sudah nonton kita, dengerin kita. Nantikan topik-topik berikutnya tentu saja yang tidak kalah menarik dan hanya ada di Mami and Me.